Iwan Bule menyarankan PSSI buat memanggil lagi Sintayong, sosok yang dulu bikin timnas Indonesia disegani. Publik juga kangen, apalagi setelah Kluivert gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski gagal di kualifikasi, Rizky Ridho tetap optimis timnas bisa bangkit dengan pelatih baru yang ngerti karakter pemain Indonesia. Ia percaya, disiplin dan mental kuat seperti era Sintayong harus dijaga. Ridho cuma mau lihat timnas jadi tim yang solid dan bikin rakyat bangga lagi. Media Malaysia mulai gelisah setelah negaranya satu grup dengan Vietnam di SEA Games 2025. Skandal naturalisasi pemain bikin moral tim makin kacau. Dengan kondisi FAM belum stabil, peluang mereka lolos dari grup maut itu kelihatan berat banget. Rumor Joy Pelupesi bakal gabung Persib makin kencang setelah dua pemain keturunan lain lebih dulu datang. Kontraknya di Belgia hampir habis, bikin peluang transfer makin terbuka. Kalau benar kejadian, lini tengah Persib bakal punya sentuhan Eropa yang gila sih. Nama Bojan Hodak ikut terseret isu pelatih baru timnas, tapi dia santai aja dan fokus ke Persib. Hodak bilang rumor itu cuma efek timnya lagi bagus di Liga 1. Sikap kalemnya malah bikin banyak orang makin penasaran, apa dia beneran gak tertarik atau cuma nunggu waktu? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule menyarankan agar PSSI mempertimbangkan untuk merekrut kembali Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa angin segar ke skuad Garuda. Menurut Iwan Bule, Sintayong punya jejak yang jelas dan berkesan. Ia bukan cuma pelatih, tapi juga arsitek yang berhasil membangun fondasi kuat buat masa depan sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, timnas tampil dengan semangat baru dan mulai berani bersaing di level Asia. Banyak pemain muda tumbuh lewat sistem yang ia tanamkan, dan publik masih ingat bagaimana Indonesia tampil mengejutkan di ajang kualifikasi Piala Dunia. Setelah Kluivert gagal membawa timnas melangkah jauh di kualifikasi 2026, kepercayaan publik seakan kembali mengarah ke Sintayong. Tagar Kluivert out sempat jadi trending di media sosial, menandakan kekecewaan besar dari para supporter. Bagi mereka, Sintayong adalah simbol harapan yang hilang terlalu cepat. PSSI sendiri saat ini belum memberi keputusan resmi soal siapa pengganti Kluivert. Proses evaluasi masih berjalan dan nama-nama calon pelatih mulai bermunculan, termasuk beberapa pelatih top dunia. Tapi di tengah semua spekulasi itu, nama Sintayong tetap paling sering disebut. Bagi Iwan Bule dan banyak penggemar sepak bola Indonesia, Sintayong bukan cuma pelatih. Ia adalah sosok yang mengembalikan rasa bangga pada Garuda. Sekarang semua mata tertuju ke PSSI. Apakah mereka akan berani memanggil pulang pelatih yang pernah membuat Indonesia bermimpi lagi? Rizky Ridho buka suara soal masa depan timnas Indonesia setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Kegagalan itu jadi momen pahit yang memaksa PSSI memecat Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober. Tapi di tengah rasa kecewa, Ridho tetap memilih bersikap positif. Ia berharap pelatih baru bisa membawa angin segar buat skuad Garuda dan membangun kembali semangat yang sempat redup. Ridho bilang pelatih baru harus bisa membawa perubahan nyata, bukan cuma di strategi tapi juga di mental dan fisik para pemain. Ia ingat betul bagaimana Sintayong dulu bikin pemain-pemain Indonesia jadi lebih disiplin dan kuat secara mental. Menurutnya, itu fondasi yang nggak boleh hilang. Kalau mau maju, kita harus punya pelatih yang ngerti kondisi pemain dan tahu kapan harus menekan atau memberi ruang. Begitu kira-kira pesan tersirat dari Ridho. Ia juga berharap pelatih berikutnya bisa membangun tim yang benar-benar solid, bukan bergantung pada 1-2 pemain saja. Buat Ridho, kekuatan sejati timnas ada di kebersamaan dan kerjasama, bukan pada siapa yang paling bersinar di lapangan. Pengalaman melawan tim-tim besar seperti Jepang jadi pengingat bahwa sepak bola modern menuntut keseimbangan dan kekompakan. Meski kegagalan kemarin terasa berat, Ridho melihatnya sebagai pelajaran berharga. Ia yakin skuad Garuda bisa bangkit kalau ada pelatih yang tepat dan mau memahami karakter pemain Indonesia. Harapannya, di bawah arahan baru nanti, timnas bisa tampil lebih matang dan membawa hasil lebih baik, terutama di Piala Asia 2027. Soal siapa pelatih baru yang akan datang, Ridho memilih untuk realistis tapi tetap semangat.
Nama-nama besar mulai muncul di publik, dari Louis van Gaal sampai kemungkinan kembalinya Sintayong. Siapapun yang akhirnya dipilih, Ridho cuma ingin satu hal, Timnas Indonesia kembali disegani dan bisa membuat rakyat bangga lagi. Karena buatnya, Garuda itu bukan sekadar tim, itu lambang harapan jutaan orang yang gak pernah berhenti percaya. Media Malaysia mulai menunjukkan rasa was-was setelah hasil undian menempatkan tim sepak bola mereka satu grup dengan Vietnam dan Laos. Grup ini langsung disebut sebagai grup maut. Dan reaksi dari media negeri jiran itu pun cukup serius. Bahkan sampai menyinggung soal kontroversi naturalisasi pemain yang baru-baru ini bikin heboh sepak bola mereka sendiri. Vietnam dikenal sebagai lawan tangguh di level Asia Tenggara. Konsistensi mereka dalam beberapa tahun terakhir bikin banyak tim harus ekstra hati-hati. Malaysia yang sedang berusaha bangkit setelah serangkaian hasil kurang memuaskan, kini harus menghadapi tekanan berat sejak awal turnamen. Beberapa media Malaysia menulis kalau peluang lolos dari grup ini tidak akan mudah. Apalagi dengan situasi internal FAM yang masih belum benar-benar pulih. Masalah makin rumit karena beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Malaysia sempat tersandung skandal besar soal naturalisasi pemain. FIFA menjatuhkan sanksi berat mulai dari denda hingga larangan bermain untuk 7 pemain yang terbukti menggunakan dokumen palsu demi mengklaim kewarganegaraan Malaysia. Skandal itu awalnya terjadi di level tim nasional senior saat kualifikasi Piala Asia, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Media Malaysia mengaitkan skandal ini dengan potensi gangguan moral di tubuh tim SEA Games. Mereka khawatir kontroversi yang belum sepenuhnya selesai itu bisa mempengaruhi fokus pemain muda di ajang regional. SEA Games kali ini jelas bukan sekadar ajang rebut medali. Buat Malaysia, ini juga soal membuktikan kalau mereka masih bisa dipercaya di mata publik setelah badai skandal. Dengan Vietnam menunggu di depan, perjalanan mereka tampak jauh dari mudah. Dunia sepak bola Indonesia lagi-lagi diguncang rumor baru. Kali ini, nama Joy Pelupesi mendadak jadi sorotan setelah muncul kabar bahwa gelandang berdarah Indonesia itu akan segera bergabung dengan Persib Bandung. Apalagi dua nama yang lebih dulu merapat ke Persib, Tom Hai dan Eliano Reinders, juga punya darah Indonesia dan sama-sama datang dari Eropa. Isu ketertarikan Persib terhadap Pelupesi sebenarnya bukan hal baru. Klub berjuluk Maung Bandung itu sudah dikabarkan mengincarnya sejak bursa transfer musim panas 2025. Sayangnya, waktu itu negosiasi mentok karena sang pemain masih terikat kontrak dengan klub Belgia, Lommel SKA. Tapi, sekarang situasinya mulai berubah. Kontrak Pelupesi kabarnya akan habis pada Juni 2026 dan itu membuka peluang besar buat transfer di bursa musim dingin awal tahun depan. Selain memperkuat klub, rumor ini juga dikaitkan dengan peluang Pelupesi membela timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Beberapa penggemar bahkan sudah membayangkan kombinasi lini tengah timnas yang diisi nama-nama besar seperti Hai, Reinders, dan Pelupesi. Tapi tentu saja, semua itu masih sebatas harapan sampai ada konfirmasi resmi. Reaksi dari penggemar pun beragam. Ada yang antusias karena percaya kehadiran Pelupesi bakal meningkatkan kualitas permainan Persib. Tapi tak sedikit juga yang skeptis, menganggap rumor ini cuma strategi marketing atau sekedar bumbu panas menjelang bursa transfer. Sampai pertengahan Oktober 2025, belum ada tanda-tanda resmi dari pihak klub maupun sang pemain. Persib masih bungkam dan Pelupesi sendiri belum memberi komentar apapun. Kalau benar Pelupesi akhirnya datang, Persib akan punya trio keturunan Indonesia yang siap mengguncang Liga 1. Para fans pun sudah mulai berspekulasi, apakah ini era baru Persib dengan sentuhan Eropa? Nama Boyan Hodak belakangan ini ramai diperbincangkan setelah muncul rumor bahwa pelatih Persib Bandung itu masuk daftar calon pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Tapi saat dibintai tanggapan, Hodak memilih jalan aman. Ia tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Dalam beberapa wawancara, pelatih asal Kroasia itu tetap tenang. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya masih terikat kontrak dengan Persib dan fokus membawa tim berjuluk Maung Bandung tampil konsisten di Liga 1. Hodak menyebut tidak mau ikut larut dalam spekulasi yang bisa mengganggu konsentrasi pemain dan staf. Saya masih pelatih Persib dan itu prioritas saya. Begitu kira-kira pesan yang ia sampaikan. Sikap Boyan ini sebenarnya cukup bisa dimengerti. Dunia sepak bola Indonesia memang terkenal cepat memunculkan rumor, apalagi setelah pelatih timnas dipecat.
Nama-nama sukses di level klub hampir pasti langsung diseret ke pusaran isu, termasuk Hodak. Apalagi performa Persib di bawah asuhannya sedang naik daun. Klub asal Bandung itu tampil stabil dan kembali jadi kandidat kuat juara. Sesuatu yang bikin reputasi Boyan semakin menonjol di mata publik. Sejauh ini Hodak sama sekali belum memberikan sinyal bahwa ia tertarik melatih timnas Indonesia. Ia menegaskan kabar itu hanyalah rumor yang muncul karena performa timnya sedang bagus. Ia lebih memilih membiarkan hasil di lapangan yang berbicara. Saya tidak bisa mengontrol apa yang dibicarakan orang. Saya hanya bisa mengontrol apa yang dilakukan tim saya, ujarnya. Sikap tenang Boyan Hodak ini justru makin menambah rasa penasaran. Apakah ia benar-benar tidak tertarik melatih timnas Indonesia atau hanya menunggu waktu yang tepat untuk bicara lebih banyak? Yang jelas, untuk saat ini, Hodak tetap berfokus membawa Persib terus bersaing di papan atas Liga 1.